Poco ngeluarin lagi HP 1 jutaan setelah kemarin-kemarin sukses ngeluarin Poco C75. Nah, sekarang ada series terbarunya itu Poco C85, yaitu kakak dari si C75. Kakak atau adik ya? Ini keluarnya setelah yang C75. Berarti ini adiknya ya. C78 adiknya atau kakaknya nih yang terbaru pokoknya ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 jutaan ada lagi guys ya. 1,5 jutaan lah ya, 1,5 jutaan sampai 1,7 jutaan ya. Ada Poco C85. Nah, seperti apa sih spesifikasi di HP ini dan segala macamnya, fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, buat teman-teman yang mau beli ya Poco C85 wajib banget tonton video ini biar gak menyesal di akhir dan biar gak kaduhung gitu teman-teman ya. Nah, daripada penasaran mending kita akan bahas spesifikasi, kelebihan, kekurangan, fitur-fitur dan segala macamnya yang ada di Poco C85 ini guys. Oke, sekarang kita langsung aja eksekusi cuy. Oke teman-teman, ini dia, ini yang sebelumnya itu Poco C75. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas itu Poco C85. Kita akan coba lihat dulu ya perbedaan dari segi desainnya yang sebelumnya sama yang sekarang, yaitu kakaknya PS adiknya. Gak tahu ini kakaknya yang ini atau yang inilah, pokoknya sama-sama Poco ya seriesnya. Kalau ini terbarunya, ini yang versi lamanya. Oke, sekarang kita buka. Ini sebenarnya sudah saya buka ya, sudah saya unboxing. Tapi biar teman-teman tahu apa saja kelengkapan yang kita dapatkan dalam pembeliannya. Jadi saya akan unboxing ulang guys ya. Nah, ini untuk yang versi sekarang ini lebih keren ya, lebih mewah dan lebih dewasa ya nih. Ini yang versi sekarang yaitu Poco C85 dan ini yang versi sebelumnya itu Poco C75. Ini yang sebelumnya itu pakai kamera bulat ya, gede. Pokoknya untuk si Poco itu rebranding dari si Xiaomi atau Redmi ya. Kalau dari Redmi ini yang Redmi 14C. Terus ke Poco itu Poco C75, sama-sama series C ya. Terus ya ini kalau di si Redmi itu Redmi 15C. Nah, kalau ke si Poco ini jadi Poco C85. Jadi seperti itu ya. Mungkin kedepannya si Redmi 16C, Poco jadi Poco C95. Tapi untuk desain segala macam spesifikasi itu semuanya sama biasanya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang ini. Ini untuk kelengkapan yang kita dapatkan di sini, yang pertama kita dapat HP ya, tentunya ini dari desain belakangnya gila, mantap banget, mewah banget teman-teman ya. Terus kita dapat plastik ya, anjir jeung naon kos gitu dibahas ya. Dan ini di sini ada apa lagi deh? Kita coba lihat, biasanya di sini stiker-stiker dan casing SIM ejector ada teman-teman ya. Terus di sini ada ya casing ya, casingnya yang bening seperti ini ya. Terus sama stiker-stiker ada dapat ya, seperti biasalah kelengkapan HP Poco. Terus ini mantap nih, dapat chargernya juga, dapat kabelnya yang sudah Type C, terus batok chargernya di 33 watt, anjay mantap banget cuy. Jadi untuk kelengkapan yang kita dapatkan sudah lengkap banget walaupun HP 1 jutaan. Jadi kalau mau beli HP itu lebih lengkap HP-HP yang murah daripada HP-HP yang mahal ya. Kalau beli HP yang mahal itu kita cuma dapat HP-nya doang udah, tapi kalau beli HP-HP murah itu teman-teman biasanya kita dapat semuanya lengkap teman ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi desainnya dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dari segi desainnya dulu ya. Dari segi desain belakang seperti ini cuy. Mantap banget ya. Ini desainnya sama dengan desain si Redmi 15C, tapi sekilas ini seperti Xiaomi 15 ya. Xiaomi 15 kamera di sini udah lebih gede dan dibikin datar juga ya. Mantap banget. Terus di sini ada dua warnanya juga, dua tone warnanya. Di sini seperti biasalah ciri khas si Poco sekarang dibikin dua warna. Dan di sini ada namanya juga, mantap banget namanya ya, Poco C85 ya. Terus ini untuk desain belakangnya ini mengotak ya, udah mengotak ya, enggak terlalu bulat, tapi di sini dibikin lengkungan sedikit. Jadi kalau kita pegang enak banget, asli nyaman banget, gak bikin sakit dan gak bikin pegel cuy ke tangan. Mantap banget ya pokoknya. Terus kalau kita lihat dari samping ini kelihatan tipis teman-teman ya, apa ya, kelihatan tipis. Dan untuk layarnya dia masih menonjol keluar ya. Untuk layarnya belum layar yang ditanam di dalam bezel itu. Terus untuk speaker-speakernya di sini ada di bawah ya. Untuk speakernya cuma ada satu speaker, ada lubang charger, ada mic dan ada lubang jack ya. Ini masih ada lubang jacknya ternyata. Di sebelah samping kiri seperti biasa ada lubang buat SIM dan memori. Terus di atas kosongan gak ada speaker kedua, gak ada ya speakernya. Ini di sini ini buat speaker telepon ya. Jadi untuk speaker cuma satu ya, di bawah speaker mono. Terus di sini ada sidik jari, terus tombol power dan tombol volume teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi desain depan. Nah, untuk segi desain depan seperti ini teman-teman ya. Kita terangin dulu. Nah, untuk segi desain depannya seperti ini. Sangat disayangkan lah, seperti biasa HP-HP lain gak ada yang berani seperti keluarga Transsion Holding. HP murah 1 juta itu sudah bisa ngasih layar punch hole dan bezel-bezel yang tipis. Nih kalau dibikin seperti di grupan Transsion Holding ya, ini sama-sama ini malah bahkan ini di 900 ribuan dia sudah pakai layar punch hole ya, kameranya sudah pakai kamera titik dan bezelan gak terlalu tebal-tebal banget. Sedangkan kalau dari brand lain, semua brand itu kebanyakan HP di bawah 2 jutaan masih pakai layar waterdrop dan bezelan-bezelan juga masih tebal banget ya. Nih, jadi untuk desain depan ya seperti inilah, sederhana banget ya, masih kelihatan jadulnya. Andai saja dibikin layar seperti ini, layar pacol ya, kamera titik, dia bisa lebih cantik dan lebih oke guys. Tapi kalau dari segi desain belakang, wah udah
Mantap banget, mewah banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi di HP Poco C85 ini guys. Nah, sekarang kita masuk dulu ke segi layar teman-teman ya. Nah, untuk layarnya di si Poco C85 ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,9 in ya. Layarnya gede banget seperti biasa Poco series C dan Redmi series 14C atau 15C, 13C itu pakai layar yang gede-gede 6,9 in dan layarnya masih layar waterdrop. Ketajamannya di 1600 kali 720 pixel, refresh rate layar di 120 Hz ya. Terus untuk kecerahannya di 660 nit dan untuk kecerahan puncaknya atau HBM-nya di 810 nit. Jadi cukup terang teman-teman untuk kecerahannya ini di bawah terik matahari, di bawah buat ngojol, buat kerja di lapangan masih aman teman-teman, gak terlalu redup banget. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa RAM, penyimpanan dan OS-nya guys. Nah, untuk varian RAM di sini ada dua varian teman-teman. Untuk si Poco C85 ini ada yang RAM 6+6/128 GB dan ada yang RAM 8+8/256 GB. Dan yang saya pegang ini saya sampel di RAM 6+128 GB guys. Untuk tipe RAM-nya menggunakan tipe LPDDR4X dan untuk memori masih pakai eMMC 5.1 guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran apakah ada slot memori tambahan, kita coba akan cek aja langsung teman-teman ya. Kita coba lihat. Set. Nah, di sini sudah triple slot ya. Ada dual SIM dan satu memori kartu ya. Jadi mantap banget ya. Jadi kalau teman-teman belum puas dengan memori yang dikasih bawaan, teman-teman bisa tambahkan pakai memori kartu sampai 1 TB guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian chipsetnya. Nah, untuk chipsetnya di si Poco C85 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultra seperti yang sebelumnya teman-teman, masih sama. Dan untuk skor AnTuTu yang didapatkan untuk varian RAM 6/128 GB itu di 272 ribuan teman-teman. Tapi kalau untuk yang RAM 8/256 GB itu di atas 300 ribuan kalau nggak salah. Nah, untuk versi Androidnya di sini sudah versi Android 15, versi Android terbaru teman-teman ya. Dan untuk OS HP-nya di sini menggunakan Xiaomi HyperOS ya. Versinya 2.0.2010 guys. Oke, sekarang kita coba tes membuka aplikasi apakah dia gesit guys. Masih ada lag sedikit teman-teman ya, masih ada putih ya. Kita coba buka ini. Masih ada proses agak lama teman-teman ya, tuh ya. Jadi masih gak terlalu gesit dan gak terlalu gacor juga. Kita coba buka Shopee. Masih lama ya prosesnya. Tuh. Oke, jadi untuk performa ya sesuai lah ya, sesuai HP 1 jutaan. Kita coba buka aplikasi ini. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk prosesnya gak terlalu gacor-gacor banget karena ya sesuai chipset Helio G81 dan RAM-nya juga varian RAM 6/128 GB. Nah, sekarang kita coba tes kalau main game seperti apa, apakah nyaman. Main game kalau untuk game-game ringan dan standar ya ini masih oke lah teman-teman lah, lancar banget ya. Seperti game ML, FF ya kayak gitu udah aman banget teman-teman, buat bocil-bocil ini aman, rekomendasi banget ya. Tapi kalau untuk game-game berat ya mungkin tidak direkomendasikan ya, ini karena bukan HP gaming guys. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Untuk baterainya di si Poco C85 ini mantap banget ya, sudah pakai baterai yang gede di 6000 mAh. Terus kecepatan pengecasannya juga udah gede juga di 33 watt. Nah, untuk tipe charger di sini sudah menggunakan tipe charger Type C juga. Nah, untuk fitur-fitur pengecasannya di sini sudah ada fitur pengaturan kecepatan pengecasannya juga, teman-teman ya. Mantap banget deh. Jadi, teman-teman nanti kalau isi daya bisa pakai mode standar dan juga bisa pakai mode percepatan ya. Terus untuk fitur lainnya juga ada perlindungan baterainya juga, artinya sudah ada perlindungan baterai dan perlindungan keamanannya. Cukup bagus ya untuk fitur-fiturnya, tapi di sini belum ada fitur bypass charging, belum ada, dan wireless charging juga belum ada. Jadi sesuai harga lah ya untuk fitur-fitur baterainya. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian sektor kameranya. Nah, untuk kameranya di sini untuk desainnya keren banget ya untuk kamera, dan di sini ada dual kamera juga, tapi yang ini ya jangan terlalu diharapkan ya untuk yang satunya. Terus yang satu ini kameranya menggunakan kamera di 50 megapiksel, tapi ini sensornya kelihatannya masih kecil teman ya. Terus untuk kamera depan di sini menggunakan kamera depan beresolusi di 8 megapiksel. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ada fitur apa saja di fitur kamera HP Poco C85 ini. Ada fitur apa saja di kameranya, guys? Nah, yang pertama di sini ada fitur selang waktu, teman-teman ya. Ada fitur selang waktu, ada fitur video, ada fitur foto, terus ada mode portraitnya juga, mode malamnya juga ada, dan ada Ultra HD-nya juga ada. Ini belum ada foto live, terus belum ada dual video ya. Dan belum, udah ya untuk fitur-fiturnya cuma segini aja, ini gak ada lagi. Nah, sekarang kita coba lihat resolusi video yang tersedia di kamera belakangnya. Nah, untuk kamera belakang di sini resolusi videonya di 720 30 fps dan 1080 30 fps. Udah ya, cuma ada dua resolusi aja, 1080 30 fps dan 720 30 fps, belum ada yang 60 fps. Nah, untuk kamera depannya seperti ini teman-teman ya, sama ya. Untuk kamera depan belakang resolusinya 1080 30 dan 720 per 30 fps guys.
Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil kameranya, kita akan tes bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini dia hasil perekaman video di Poco C85, resolusi paling tinggi 1080 30 fps ya. Dan ini suara langsung ke HP-nya tanpa pakai mic ya. Kalau kita geser-geser seperti ini ya sesuai lah 30 fps ya. Nih. Kita coba bawa jalan seperti apa. Ini belum ada stabilizer, belum ada OIS ya, karena HP murah ya. Ini saya pakai tangan biasa. Kalau kita bawa jalan seperti ini, kita seperti biasa pengetesan di sawah saja guys. Nih, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita bawa jalan ya gimana, stabil gak? Soalnya belum ada stabilizer. Oke seperti ini guys. Kalau kita zoom ya, kita coba tes zoom. Ada berapa kali zoom? Terus 2 kali zoom segini. Terus mentok di 6 kali zoom ya, 60 6.0 ya, 6.0. Oke kalau kita balikin lagi seperti ini guys. Kasih seperti ini ya. Coba kita akan kasih objek guys. Nah kalau kita kasih objek seperti ini teman-teman ya, ini di cuaca yang bagus banget ya, di siang hari di bawah terik matahari yang enggak terlalu panas ya. Ini kita coba tes autofokusnya. Set. Oh bagus guys autofokusnya. Wow cepat guys. Wih keren ya untuk autofokusnya, cepat teman-teman ya. Walaupun HP murah di bawah 2 jutaan, ini cuma di 1,5 jutaan lah. Oke dan detailnya juga lumayan bagus. Untuk ketajaman dan blurnya juga rapih guys, mantap banget sih. Cuma belum stabil aja sih kayaknya. Oke sekarang kita coba lihat hasil kamera depan dan foto-fotonya cuy. Oke teman-teman, untuk kamera depan hasilnya seperti ini ya. Untuk kamera depannya nih, kalau kita bawa jalan seperti ini nih. Oke untuk warna pas masih merekam ini bagus teman-teman ya. Tapi kita tahu nanti hasilnya seperti apa. Dan kalau kita bawa jalan seperti ini ya, guncangannya ini saya pegang pakai tangan biasa. Nih seperti ini untuk hasil kamera depan gimana menurut teman-teman? Oke gak? Di kelas HP murah menurut saya lumayan lah ya. Oke sekarang kita lihat hasilnya guys. Untuk hasil fotonya seperti ini guys ya, warnanya bagus banget, ini natural banget warnanya, gak terlalu dilebih-lebihkan dan gak terlalu pucat juga. Warnanya bagus banget, detailnya juga rapi, blurnya juga rapi. Dari video fokusnya juga bagus banget guys. Hasil sampel foto ke objek dekat seperti ini, rapi ya, lumayan bagus lah di kelas HP 1 jutaan lebih ya. Nih kalau jarak jauh seperti ini, kalau ke muka seperti ini, ke orang ya ini asal jepret aja lagi gerak bahkan bisa lebih rapi. Dan untuk selfie seperti ini, tapi kalau untuk selfie ya biasa aja lah ya, standar. Oke teman-teman, untuk hasil kameranya seperti itu, cukup lumayan bagus ya di kelas HP 1 jutaan. Warnanya juga bagus, natural, terus ketajamannya dapat, autofokusnya juga cukup cepat. Nah sekarang kita beralih ke bagian speaker. Nah, untuk speakernya di sini menggunakan satu speaker ya, tapi di sini udah lumayan kencang juga karena untuk volumenya di sini udah bisa sampai 200% volume ya. Nah, untuk speakernya cuma di sini masih menggunakan satu speaker, belum 2 speaker. Untuk mic juga masih menggunakan satu mic. Terus di sini ada lubang jacknya juga, masih ada lubang jack. Nah untuk bagian jaringan di si Poco C75 ini tentunya pasti menggunakan jaringan 4G. Terus untuk Bluetoothnya sudah versi Bluetooth 5.4 dan bisa radio juga, tentunya radio masih bisa tapi harus pakai headset teman-teman ya. Oke sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur yang ada di si Poco C85 ini. Untuk fitur-fiturnya mungkin di si Poco ini ada fitur sidik jari teman-teman, sudah cepat sidik jari di samping teman-teman ya. Kita coba tes. Oh lumayan cepat ya, bagus untuk sidik jarinya. Terus ini muncul ya iklan seperti biasa ya, ini saran-saran iklan aplikasi nih. Terus untuk fitur yang kedua NFC di sini sudah ada teman-teman ya, NFC sudah ada. Terus kalau AI udah ada belum ya? Kalau AI circle to shoot ini udah ada guys, mantap banget ya. AI circle to shoot sudah ada nih, mantap banget. Kelas HP 1 jutaan sudah ada AI circle to shootnya juga. Sudah ada fitur IP64 juga, jadi sudah tahan terhadap cipratan air atau kena air sedikit-sedikit, sudah aman. Terus ada sensor-sensor sudah ada teman-teman, kecuali sensor gironya ini belum ada. Terus untuk kelebihannya mungkin Poco C85 ini kelebihannya itu di baterainya yang udah gede ya, di 6000 mAh, pengecasannya juga sudah di 33 watt. Terus dari desain belakang juga cukup keren banget teman-teman. Tapi kalau untuk desain depan ya aduh kurang ya, kurang oke. Terus untuk kelebihan yang berikutnya, RAM dan penyimpanannya juga cukup gede, di kelas HP 1 jutaan lebih sudah terbilang gede ya. Ada yang varian RAM 8 dan ada yang varian RAM 6 GB guys. Terus kelebihan yang berikutnya yaitu dari kamera lumayan cukup oke juga temennya, dan dari warnanya bagus banget ya, warnanya natural, gak terlalu berlebihan dan gak terlalu pucat juga. Nah sekarang kita beralih ke bagian kekurangan yang ada di Poco C85 ini. Nah untuk bagian kekurangannya menurut saya ini dari desain layar teman-teman yang masih jadul, kelihatan jadul. Kamera depan di sini masih menggunakan kamera water drop. Terus dari bezelan juga tebal banget teman-teman ya, bezelnya tebal banget, apalagi bawahnya ini tebal banget teman-teman.
Terus untuk kekurangan yang berikutnya masih banyak aplikasi-aplikasi bawaan yang nggak penting, nggak jelas nih, ini banyak banget ya. Jadi teman-teman harus menghapusin aplikasi-aplikasi bawaan ini. Tapi kalau untuk yang awam banget ini mungkin pasti dibiarin, dan itu membuat memori internalnya itu terpakai lebih banyak kalau nggak kita hapusin. Terus untuk kekurangan yang berikutnya seperti biasa ya, kalau iklan sedikit-sedikit masih ada teman-teman ya. Terus kekurangan yang berikutnya juga belum ada sensor giroskopnya juga, terus belum ada stabilizernya juga teman ya. Jadi ini kameranya belum ada stabilizernya, mau itu yang varian RAM 8 mau itu yang varian RAM 6 dia belum ada stabilizernya teman ya. Kalau OIS apalagi teman belum ada. Nah jadi itu dia untuk kekurangan dan kelebihan dan spesifikasi di HP Poco C8 ini. Kalau ditanya worth it gak kalau untuk harga 1 jutaan lebih ya, ini masih worth it teman ya, karena untuk spesifikasi yang dikasih juga lumayan cukup bagus dan baterainya juga gede, awet banget untuk baterainya. Dan untuk suhu teman-teman selama pengetesan dan pemakaian beberapa saat saya ini suhunya aman teman-teman, gak terlalu panas juga dan gak panas berlebihan juga, ini untuk suhu aman teman ya. Jadi worth it banget lah di kelas HP 1 jutaan lebih dikit. Sidik jari di samping juga udah cepet pula, layarnya juga cukup luas banget teman ya. Ini cocok buat ngasih ke anak-anak buat main game tipis-tipis, FF, ML ini masih oke guys. Nah gimana menurut teman-teman, apakah cocok buat kebutuhan yang teman-teman inginkan? Nah kalau cocok teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, atau kalau mau check out juga biar dapat harga lebih murah, dapat potongan original garansi resmi nanti di Shopee-nya, teman-teman bisa masuk lewat produk yang ada di bawah deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, satu klik aja tombol subscribe-nya. Terima kasih, bye bye.